Halo teman belajar ajar hitung, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat belajar matematikanya. Video baru dari Ajar Hitung hari ini akan menemani kalian membahas soal tentang vektor. Nanti kita mau bahas sekitar 10 soal, jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Yuk kita mulai soal yang pertama. Diketahui titik A 278, lalu B negatif 1, 1 negatif 1, C 0, 3, 2. Jika AB wakil dari vektor U dan BC wakil dari vektor V, maka proyeksi ortogonal vektor U dan V adalah titik-titik. Jadi kalian disuruh mencari proyeksi ortogonal ya dari vektor U dan V. Pertama kita cari dulu vektor U. Ya, vektor U itu mewakili AB. Ya. Jadi kita hitung nilai U itu adalah, kalian ingat karena dia A ke B ya, jadi caranya itu titik-titik di B ini kalian kurangkan dengan titik-titik yang ada di A. Jadi untuk yang I yang paling depan, negatif 1 dikurangi 2 I, ditambah yang kedua ini 1 dikurangi 7 C, ditambah ini negatif 1 dikurangi 8 K. Jadi negatif 1, negatif 2 itu negatif 3I. Ya, 1 dikurangi 7 itu negatif 6C. Lalu ini negatif 1, negatif 8, dia negatif 9K. Ini untuk yang vektor U. Sekarang kita hitung yang vektor V itu mewakili BC. Ya, kalau BC kalian lihat titik B-nya ini dan titik C. Jadi dari titik C ini kalian kurangi ke titik B. Jadi 0 dikurangi negatif 1I, ditambah yang kedua ini 3, dikurangi 1C, ditambah ini 2, dikurangi negatif 1K. Berarti ini 1, 1I, lalu ini 3 kurangi 1, 2, 2C. Ini 2 minus sama minus jadi plus. Jadi 2 tambah 1 itu 3K. Ini kalau 1 begini nggak usah kita tulis, langsung aja begini ya. Nah, gini. Selanjutnya kita hitung proyeksi ortogonalnya. Rumusnya kita gunakan rumus untuk proyeksi ortogonal itu adalah vektor U ya dikali V dibagi V kuadrat ya dikali dengan vektor V. Nah, untuk nilai mutlak dari vektor V ini itu kita hitung dengan cara akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya. Jadi pertama kita hitung dulu ini. Ini kan hasilnya ini tadi vektor V-nya ya. Jadi kita cari nilai mutlaknya atau vektor V itu adalah akar dari X-nya kan 1 dia. 1 kuadrat tambah Y-nya 2 kuadrat. Z-nya dia nilainya ini 3 kuadrat. Jadi dia akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9. Dia akar 14. Ya, langsung kita masukin ke sini. Nah, yang atas ini U kali V ya. U-nya kan ini, V-nya ini. Kakak mau langsung tulis, jadi negatif 3 kali 1, dia negatif 3, gitu. Negatif 6 kali 2, negatif 12. Terus negatif 9 kali 3, negatif 27. Terus yang bawah, ini tadi, nilai mutlak V, vektor V tadi kan akar 14 ya. Jadi akar 14-nya kuadrat. Dikali vektor V-nya tadi, I
plus 2C plus 3K. Yang atas negatif 3 kurangi 12 negatif 15 ya. Negatif 15 sama negatif 27. Negatif 42. Ini akar dikuadratin jadi akarnya hilang. Dikali I tambah 2C tambah 3K. Ini negatif 42 dibagi 14, negatif 3. Dikali I tambah 2C tambah 3K. Kalian kali 3 semuanya, jadi negatif 3I negatif 6C plus negatif 9K. Ya, jadi kita tuliskan negatif 3I, ini kan jadi minus 6C minus 9K. Ini jawabannya. Jadi jawabannya tepat yang mana? Yang A ya. Nomor 2. Diketahui vektor U itu A pangkat 3, 4A dan V sama dengan 2, negatif 7A kuadrat, 9 dengan A lebih dari 0 kurang dari 8. Nilai maksimum untuk U kali V adalah titik-titik. Kita hitung dulu U kali V ya. U dikali V, langsung aja ya. A pangkat 3 kali 2, jadi 2A pangkat 3. Terus 3 dikali negatif 7A kuadrat, jadi dia negatif 21A kuadrat. Terus 4A dikali 9, dia 36A. Lalu di sini adalah mintanya nilai maksimum. Nilai maksimum itu kita dapat dari turunan pertama dari U kali V. Ya, itu sama dengan 0. Jadi ini U kali V ini kalian turunkan. Masih ingat kemarin kita udah belajar turunan ya? Untuk yang lupa nanti video tentang turunan akan kakak tulis di kolom deskripsi ya dari video ini. Kita lanjut, jadi ini kita turunkan 3 turun ke bawah jadi kali 2, dia jadi 6A, pangkatnya kurangi 1 jadi 2, dikurangi 2 kali 2 1 42, pangkatnya dikurangi jadi pangkat 1, nggak usah ditulis pangkatnya. Ini 36A jadi 36. Itu bernilai 0 ya. Kita boleh sederhanakan ini semua kita bagi 6. Jadi A kuadrat min 7A plus 6 sama dengan 0. Nah, ini langsung kalian faktorkan. Cari dua angka, jika dikali ketemu 6, ditambah ketemu negatif 7 ya. Dia adalah dikali ketemu 6 berarti negatif 6 sama negatif 1 ya. Kalau kalian tambah ketemu negatif 7. Jadi nilai A yang pertama itu A-6 sama dengan 0, jadi A-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua A-1 sama dengan 0, nilai A sama dengan 1. Sekarang kita cari angka maksimumnya untuk U kali V. Ya. U kali V tadi kan 2A pangkat 3 ini ya. Minus 21A kuadrat plus 36A. Sekarang pertama untuk A-nya 6. Jadi A-nya untuk A sama dengan 6. Ini kita hitung, jadi A-nya kita ganti dengan 6. 21 kali 6 kuadrat tambah 36 kali 6. Berarti ini 2 dikali 6 pangkat 3 216 dikurangi 21 kali 6 pangkat 2 36 ditambah 36 kali 6 216 juga. Selanjutnya untuk 2 kali 216 itu hasilnya 432 dikurangi 21 kali 36 ya. 6 12 36 6 5 7 756 ditambah 216. Kita kurang ya. Ini berarti 756 kurangi 432, nanti hasilnya minus 423. Jadi negatif 324 ditambah 216. Jadi kita kurangi 216.
8101. Jadi hasilnya minus 108. Sekarang untuk, nggak muat ya, lanjut sini kakak. Untuk A-nya sama dengan 1 sekarang. Jadi 2, tadi kan U kali V-nya 2A pangkat 3 min 21A kuadrat plus 36A ya. Soalnya kita ganti 1. 21 kali 1 kuadrat plus 36 kali 1. Jadi ini 2 dikurangi 21 ditambah 36. 2 kurangi 21 dia minus 19 ditambah 36 dia 17. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah nilai maksimumnya ya, apakah negatif 108 atau 17 ya. Untuk memenuhi untuk kasus ini berarti yang maksimum itu yang 17. Nomor 3, diketahui vektor U sama dengan A, negatif 2, negatif 1 dan V sama dengan A, negatif 1. Jika vektor U tegak lurus pada vektor V, maka nilai A adalah titik-titik. Di sini vektor U itu tegak lurus dengan V, maka memenuhi syarat U dikali V itu sama dengan 0. Jadi ini kita kali, A kali A berarti A kuadrat. Lalu negatif 2 kali A, negatif 2A. Negatif 1 kali negatif 1 berarti plus 1, itu sama dengan 0. Lalu kita faktorkan di sini. Cari dua angka, kalau dikali ketemu 1, ditambah ketemu negatif 2. Jadi negatif 1 sama negatif 1 ya. Jadi A, negatif 1 sama dengan 0, nilai A-nya sama dengan 1. Ini juga sama, jadi kita cari 1 aja. Jadi nilai A yang memenuhi itu sama dengan 1, yang tepat yang C. Nomor 4, diketahui vektor U sama dengan I plus akar 2J plus akar 5K, sedangkan vektor V sama dengan I min akar 2J plus akar 5K. Sudut antara vektor U dan V adalah titik-titik. Soal ini dapat kita kerjakan dengan rumus perkalian skalar. Ya, rumus perkalian skalar itu misalnya ada vektor A dan vektor B ya. Jadi itu perkaliannya, rumusnya itu vektor A dikali vektor B itu sama dengan ya, nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B dikali dengan cos alfa. Cos alfa ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk kasus kita ini ya, karena kita kan soalnya vektor U dan vektor V. Jadi, kakak ingatkan nilai mutlak ini nanti kalian hitung rumusnya itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, kalian ingat ini. Jadi kita masukkan di sini untuk U kali V, berarti gini rumusnya, tinggal kita ganti hurufnya aja, kali cos alfa. Nah, kita disuruh mencari nilai dari alfa ini. Ya, U kali V, berarti kita kali ya. Ini 1 kali 1, berarti 1. Ini akar 2 dikali minus akar 2. Plus kali minus kan minus. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4, hasilnya 2. Lalu ini akar 5 kali plus akar 5, berarti 5. Ya, ini untuk nilai mutlak U, kita hitung di sini ya. Jadi akar dari U-nya ini 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Sama dengan akar ini 1 tambah 2 tambah 5. Akar 8 ya. Lalu kalau untuk nilai mutlak faktor V, akar dari 1 kuadrat ditambah, ini kan minus akar 2 ya, kalau dikuadratin tetap aja plus. Ini akar 5 dikuadratin tetap 5. Jadi sama ya akar 8. Jadi ini, akar 8 kali akar 8 dikali cos alfa. 1 dikurangi 2 negatif 1 tambah 5 berarti 4. Sama dengan akar 8 kali akar 8, 8 cos alfa. Jadi cos alfa itu 4 dibagi 8.
sama dengan setengah. Cos alfa itu hasilnya setengah. Nah, berarti alfa itu sudut berapa derajat? 60 derajat. Ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5. Diketahui vektor A sama dengan I min XC plus 3K. Vektor B sama dengan 2I plus C min K. Dan vektor C sama dengan I plus 3C plus 2K. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka nilai dari 2A kali B min C adalah titik-titik. Kuncinya di sini kita harus cari dulu nilai dari X ini. Karena kita belum tahu ya X ini angka berapa, jadi kita hitung dengan cara menggunakan ini. A tegak lurus B. Tadi sudah kakak sebutkan bahwa syarat tegak lurus itu adalah bahwa vektor A kali vektor B itu hasilnya 0. Jadi kita kali A kali B. Jadi ini 1 kali 2 berarti 2. Ini 3. Oh ya, ada minus ya? Oh enggak, belum. Ini minus X dikali dengan 1. Jadi minus X ya. Lalu ini 3 dikali minus 1. Jadi minus 3 sama dengan 0. 2 kurangi 3 minus 1 minus X sama dengan 0. Jadi X itu sama dengan minus 1. Berarti karena X-nya minus 1, maka vektor A-nya menjadi I min 1C plus 3K. 1 nggak usah kita tulis, jadi kita tulisnya begini. Min sama min kan jadi plus ya, plus C plus 3K. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai dari 2 kali A kali B minus C. Ya. Berarti 2 dikali vektor A, kakak tulis di sini supaya nanti nggak mumet. Ini plus C plus 3K dikali vektor B-nya ini dikurangi sama vektor C. Ini ada dalam kurung, berarti kita kerjain dulu. Jadi kita kurang di sini ya. 2 dikurangi 1, berarti I. C dikurangi 3C, berarti min 2C. Lalu min K dikurangi 2K, jadi minus 3K. Gitu. Jadi ini kita kali dulu ya, semua 2 ya. Jadi ini 2I ditambah 2C ditambah 6K kali I min 2C min 3K. Ini kita kali ya, kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Lalu 2 dikali min 2 berarti min 4. Terus ini 6 dikali min 3 berarti min 18. 2 kurangi 4 min 2 min 18 jadi min 20 ya. Jadi nilai dari 2A kali B min C itu minus 20 yang A. Nomor 6. Diketahui vektor A sama dengan 4I min 2C plus 2K dan vektor B sama dengan 2I min 6C plus 4K. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah titik-titik. Di sini kita disuruh mencari proyeksi vektor ortogonal seperti di awal tadi kakak sudah sebutkan, kita gunakan rumus vektor A kali vektor B per nilai mutlak dari vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, untuk nilai mutlaknya, kita hitungnya itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, kita hitung dulu yang ini. Nilai mutlak dari B-nya ya. Vektor B-nya kan ini, berarti akar dari 2 kuadrat. Ini ditambah minus 6 kuadrat, ditambah Z-nya 4 kuadrat. Jadi akar 2 ke kuadrat 4 plus 36 plus 16. Jadi akar dari ini tambah ini 40 tambah 16, 56. Ya, terus kita hitung vektor A kali vektor B. Kita hitung satu-satu. Vektor A kali vektor B itu berarti 4 kali 2. Jadi 8. Negatif 2 kali negatif 6 berarti plus 12 ya. Terus ini 2 dikali 4 plus 8.
Ini 20 tambah 8, 28. Dan tinggal kita masukin di sini. Jadi vektor A kali B tadi kan hasilnya 28. Dibagi nilai mutlak B tadi 56. Jadi akar 56 kuadrat dikali vektor B-nya 2i min 6j plus 4k. Ini berarti 28 per, ini kan ada akar dikuadratin, akarnya hilang. Dikali 2i min 6j plus 4k. Ini 28 bagi 28 1, ini 2. Jadi setengah kali 2i min 6j plus 4k. Ini setengah kali 2i berarti i. Setengah kali min 6j berarti min 3j. Setengah kali plus 4 berarti plus 2k. Ya. Jadi jawabannya tepat itu pilihannya yang B ya. Nomor 7. Pada persegi panjang OACB, D adalah titik tengah OA dan B titik potong CD dengan diagonal AB. Kita langsung gambar aja ya supaya kita bisa melihat lebih jelas ilustrasi dari soal ini. Persegi panjang OACB. D titik tengah OA. OA titik tengahnya di sini simbolnya D. P titik potong garis CD dan diagonal AB. Ini titik P. Ya. Jika vektor A sama dengan OA, jadi OA ini vektor A, lalu B itu OC, jadi OC kita gambar ya. Ya, OC adalah diagonal. Ini disimbolkan B vektor. Maka panjang CP adalah, coba perhatikan perbandingan CP per DP ini sama dengan 2:1. Jadi garis CD ini itu tuh ibarat kita bagi 3. Nah, jadi DP ini tuh 1 dari 3 bagian. Ya, maka vektor CP itu adalah 2/3 ya dari CD. Ya, sama dengan 2/3 dikali CD. Ini kan CD, berarti hasil dari CA ditambah dengan AD. Nah, gitu. CA kan kita belum tahu. Kita udah tahu kalau AD ini adalah setengah dari vektor A ini ya. Kan dari O sampai A ini vektor A, jadi separuhnya ya setengah A. Nah, terus CA ini kita hitungnya. CA adalah A dikurangi B. Ya, jadi 2/3 dikali A minus B ya, dikurangi ini setengah A. Sama dengan 2 kali ya, dikali 1, 2/3 A min 2/3 B min ini kali ini 1/3 A. Sama dengan 2/3 dikurangi 1/3 berarti 1/3 A dikurangi 2/3 B. Udah ya, hasilnya ini berarti jawaban yang tepat yang B. Nomor 8. Diketahui vektor-vektor A itu sama dengan 2i plus 4j plus k, B sama dengan minus 3i plus mj plus 2k, dan C sama dengan i plus 2j minus k. Vektor A tegak lurus vektor B. Maka B kurangi C adalah titik-titik. Di sini kita belum tahu ada simbol M. Kita belum tahu ini angkanya berapa. Tapi diketahui bahwa vektor A ini tegak lurus dengan vektor B. Tadi sudah kakak singgung berkali-kali bahwa kalau tegak lurus itu adalah jika vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Ya. Jadi langsung kita kali aja vektor A dan vektor B.
2 dikali minus 3 berarti minus 6. 4 dikali M berarti plus 4M. Lalu 1 dikali dengan 2 berarti plus 2. Itu sama dengan 0. Negatif 6 tambah 2 jadi negatif 4 ditambah 4M sama dengan 0. 4M sama dengan pindah ruas ya 4. M-nya 4 bagi 4, M-nya 1. Ya. Karena M-nya sudah tahu 1, jadi vektor B-nya sekarang menjadi min 3I plus M-nya ganti 1 ya. Berarti J plus 2K. Sekarang pertanyaannya B dikurangi C. Langsung aja. B-nya kan ini dikurangi dengan C. Ya. Jadi negatif 3 dikurangi 1. Jadi negatif 4I. Lalu 1 dikurangi 2. Berarti negatif 1C. Lalu 2 dikurangi minus 1. Berarti 2 plus 1 ya. Berarti plus 3K. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Nomor 9. Diketahui titik P 2, 7, 8 dan Q negatif 1, 1, negatif 1. Titik R membagi PQ di dalam dengan perbandingan 2 banding 1. Panjang PR sama dengan titik-titik. Ini garis PQ ya. Ini P, ini Q. Lalu R ini membagi PQ dengan perbandingan 2 banding 1. Ini ya, ini R. Berarti di sini 2, di sini 1. Ini misalnya O gitu ya. Jadi vektor R ini sama dengan 2 kali vektor Q ya, ditambah 2 kali vektor Q ditambah 1 kali vektor P ya, dibagi dengan ini. Dari sini sampai sini 3. Sama dengan 2 dikalinya negatif 1, 1, negatif 1 ditambah P-nya 2, 7, 8 dibagi 3. Jadi ini negatif 2, 2, negatif 2 ditambah 2,7,8 dibagi 3. Negatif 2 tambah 2 berarti 0 ya. Terus 2 ditambah 7, 9. Negatif 2 tambah 8, 6 per 3. Jadi 0 bagi 3 ya. 3, 2. Selanjutnya kita cari panjang PR-nya. Vektor PR-nya berarti dari R kurangi P ya. R-nya kan ini. Terus dikurangi P. Berarti 0 dikurangi 2, 3 dikurangi 7. Nggak muat ya. 2 dikurangi 8. Sama dengan negatif 2, ini negatif 4, ini negatif 6 ya. Sekarang panjang PR-nya sama dengan akar dari ini negatif 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Sama dengan akar dari ini 4, ini 16, ini 36. Jadi akar ini 20 tambah 36, 56. Ya, jawabannya yang E. Soal terakhir untuk video ini. Agar kedua vektor A sama dengan X, 4,7 dan vektor B sama dengan 6, Y, 14 segaris, haruslah nilai X min Y sama dengan titik-titik. Di sini ada kuncinya segaris ya. Syarat dari segaris itu berarti vektor A itu sama dengan K dikali vektor B. Jadi A ini kan X, 4,7 sama dengan K dikali B-nya 6, Y, 14. Jadi X, 4,7 ini kali K semua ya, 6K,
KY, 14K. Gitu. Jadi X sama dengan 6K. Ya, yang pertama, X itu sama dengan 6K. Lalu 4 itu sama dengan KY. Lalu 7 sama dengan ini 14K. Jadi dari 7 sama dengan 14K ini bisa kita simpulkan bahwa K adalah 7 dibagi 14, K-nya bernilai setengah. Ya, K-nya udah tahu setengah, berarti si X ini ya, X sama dengan 6 dikali setengah, sama dengan 3. Lalu ini berarti 4 sama dengan K-nya setengah dikali dengan Y. Ya, jadi Y sama dengan 4 dibagi setengah, sama dengan 4 kali 2 per 1, ya, nilainya 8 Y-nya. Ya, ini X-nya 3. Sekarang pertanyaannya X min Y. Jadi ya, X-nya 3 dikurangi Y-nya 8. Jadi minus 5. Jawabannya yang A.